Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, selamat malam. Ya, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Kemarin kita sudah bahas ya dengan Dokter Mimi. Ya, teman-teman. Bagaimana kemarin? Oke ya. Ya, itu sekedar pengetahuan ya, teman-teman. Karena memang kesehatan kesehatan itu memang sekarang ini hal yang sangat berharga ya, apalagi sekarang diabetes itu sudah kena di anak-anak. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Daripada memoles kekurangan kita, lebih baik kita mencari orang untuk menutupi kelemahan yang kita miliki. Itulah tim. Bersama saya, Madam Anita, kita akan bongkar bagaimana menghasilkan 1 juta dalam 1 minggu. Siap ya? Ready ya? Tadi ada di grup yang bilang terlalu malam gitu ya. Karena memang ada beberapa dari kawan-kawan kita yang bekerja. Jadi saya memang ambil keputusannya di jam 8 agar memang nanti YouTube-nya teman-teman bisa lihat juga. Ya, baik kita mulai dari slide yang pertama. Silakan Kak Eno. Ya, teman-teman. Ya, ya kita sudah melewati beberapa sesi Zoom ya. Yang pertama kita sudah melewati sesi Zoom bersama Pak Ipo Santosa. Kemudian ini ada Coach Dedi. Coach Dedi ini adalah memang mentornya yang betul-betul di bawahnya Pak Ipo Santosa seperti itu ya. Dan memang nanti pembinanya dia di hari Sabtu, beliau di hari Sabtu. Dan kita juga sudah mengikuti Zoom dengan Dokter Mimi ya yang kemarin membahas tentang manisnya si gula-gula gitu ya. Nanti hari ini malam ini saya Madam Anita dan nanti besok ya tanggal 27 bersama Umi Nani ya, pendakwa dan sekaligus juga pembimbing umroh dan teacher trainer. Ya, baik kita lanjut Pak Eno. Nah, teman-teman tak kenal maka tak aruh gitu ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, ini background saya. Selain jadi ibu rumah tangga, ya saya kebetulan itu lulusannya akunting, teman-teman ya. Akunting, ya makanya di sini pengalaman kerjanya itu saya pernah bekerja sebagai konsultan pajak. Ya, jadi selalu ketemu sama orang pajak, saya mewakili perusahaan. Perusahaan yang saya wakilin itu, teman-teman, ada yang perusahaan lokal, ada yang perusahaan asing. Perusahaan asing, karena investor kita yang paling besar itu adalah Jepang, memang kebanyakan klien saya tempat saya bekerja itu adalah perusahaan Jepang ya. Ada juga yang perusahaan Eropa. Nah, setelah itu yang namanya kita bekerja pasti kita ingin yang lebih baik ya teman-teman. Yang namanya bekerja berarti kalau ingin lebih baik berarti harus apa? Harus pindah teman-teman. Ini kalau memang kita bicaranya tentang penafkahan, tentang gaji gitu ya. Saya pindah kemudian ke travel hanya bertahan 3 bulan karena saya perhatikan travel itu memang jasa ya teman-teman ya. Jasa kemudian secara pembukuan juga ya mungkin kurang menantang ya bagi saya. Jadi akhirnya saya pindah dan saya masuk ke perusahaan Jepang. Mendem. Kalau teman-teman tahu perusahaan Mendem ini sejak tahun 75 teman-teman sudah ada di Indonesia. Yang dulu kalau ingat dulu mungkin ya orang tuanya, neneknya, kakeknya kalau pakai sampo itu samponya bubuk. Nah itu dia dari Mendem. Ya saya di sini 1 tahun gitu ya. 1 tahun kemudian saya pindah lagi ke perusahaan Jepang lagi ya yang di otomotif. Tadi itu di Mendem itu kita bilangnya retail ya teman-teman. Retail itu seperti parfum gitu ya. Kemudian juga kayak tadi ya sampo gitu ya kayak kebutuhan skincare ya. Ternyata pada saat saya bisnis saya eh, berkaitan dengan itu semua, dengan skincare juga saya berkaitan gitu ya. Kemudian pindah saya ke perusahaan
ke perusahaan otomotif, teman-teman. Otomotif ini memang luar biasa sekali ya di Indonesia, karena memang investor terbesar adalah perusahaan Jepang ya, teman-teman. Ada Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha gitu ya. Dan sini saya banyak sekali belajar, teman-teman, dan hampir mirip dengan bisnis yang saya jalanin. Ya, jadi teman-teman, kalau kita punya masa lalu itu insya Allah suka atau dukanya pasti berimbas di kita di masa depan. Tinggal kita ngambil positifnya gitu ya. Oke, nah saya juga pernah di alat kesehatan, teman-teman, 1 tahun. Kemudian saya balik lagi ke perusahaan asing gitu ya, ke perusahaan Jepang di Tangerang dan Cikarang, dan semuanya ini adalah otomotif gitu. Di pabriknya ya, di pabrik otomotif. Kemudian saya berubah, teman-teman, dari akunting saya dipindahkan oleh atasan saya itu kemana? Ke marketing gitu ya. Ya itulah yang namanya hidup ya. Teman-teman, kita tahu ya, kita semua banyak cerita ya, dari satu cerita dari satu masa ke masa yang lain, sama bekerja juga sama seperti itu. Nah, di sini teman-teman, sambil bekerja saya juga mulai berusaha, teman-teman. Kenapa? Karena dalam bekerja, teman-teman, seperti teman-teman ketahui ya, dari teman sendiri mungkin yang mengalami, atau dari saudara, pasangan, gaji itu memang levelnya hanya segitu, betul nggak? Setuju nggak? Naiknya itu hanya sekitar UMR itu 8-10%. Ya, tapi dalam aplikasinya itu karena kita memang mengalami beberapa kenaikan dalam 1 tahun, sepertinya kenaikan itu tidak ada artinya, teman-teman. Ya, ini pengalaman saya sebagai seorang karyawan, gitu ya. Kenapa? Karena memang setiap dalam 1 tahun kita mengalami 2 kenaikan, betul nggak sih? Kayak inflasi kita bilangnya. Pertama memang pada saat ini kita sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan. Oke, sebulan sebelum Ramadan pasti harga-harga sudah mulai naik. Ya, setuju ya? Ya kan? Nah, apalagi ini yang mulainya mendekatinya saat bertepatan dengan anak-anak mau masuk sekolah gitu ya. Biasanya di awal tahun ini anak-anak bersekolah ini sudah mulai lagi biaya masuk sekolah. Nah, jadi itu tubrukan nih sepertinya tahun 2026. Ya, kalau nggak salah Februari kita udah mulai bulan puasa ya. Nah, sementara di sekolah-sekolah itu untuk penerimaan murid baru itu sudah dimulai dari bulan November, Desember, Januari ini. Ditambah lagi akhir tahun, ya biasanya akhir tahun juga kebutuhan bahan pokok juga naik gitu ya. Nah, ini memang resikonya kita kalau misalnya kita bekerja, uangnya kita ya teman-teman tadinya mungkin besarnya segini, belum ada habis bulan dia udah menipis ya. Ya itu memang yang saya alami, makanya saya juga berpikir ini teman-teman nggak bisa nih ya, harus cari hustle side gitu ya, harus ada usaha sampingan. Ya dulu saya berpikir seperti itu. Nah, dari situ teman-teman ini saya ada bisnis ya. Saya semua saya ikutin. Saya pernah jualan jam, teman-teman. Saya pernah jualan baju muslim. Saya pernah buka sekolah musik gitu ya. Saya pakai itu sambil bekerja gitu. Tapi ternyata ada satu hal. Memang kalau kita bekerja sendiri itu namanya one man show tadi ya, terlihat ya. Itu berjalannya itu agak susah payah, teman-teman. Ya, ya. Coba kalau teman-teman udah punya bisnis jalan sendiri itu rasanya tuh apa namanya? eh, ya agak bekerja keras lah dibandingkan saat punya tim. Kenapa? Pada saat kita kerja sendiri, kita punya karyawan. Ya, ibaratnya kalau karyawan itu bekerja yang nggak ada kita, ya mereka mungkin rasa tanggung jawabnya hanya sekedar pekerjaan, gitu ya. Tapi kalau kita punya tim, teman-teman, itu yang saya rasakan ya, saya sudah memasuki ke 9 tahun di bisnis ini. Jadi punya tim itu enak sekali. Kenapa? Karena mereka ikut merasakan dan bertanggung jawab terhadap bisnis mereka sendiri, gitu ya. Yang mempengaruhi juga bisnisnya dia dan bisnisnya saya. Nah, itu yang namanya tim ya, teman-teman. Dan saya sudah mulai ini 5 tahun sambil bekerja. Setelah saya yakinin betul-betul ini bagus ya, teman-teman. Dan biasanya kalau bisnis sudah mulai bagus, butuh apa? Kefokusan. Jadi bagi saya, untuk teman-teman yang bekerja atau teman-teman yang ibu rumah tangga yang memang ada pekerjaannya yang harus dikerjakan ya, pekerjaan utama, bisnis ini saya sangat rekomendasikan. Ini sudah mau masuk ke tahun ke-9. Apa itu? Ya, kita mulai ya. Teman-teman, tadi saya sudah spill ya, bahwa lebih enak itu kerjanya pakai tim, teman-teman. Ya, kalau pakai karyawan, yang tadi saya bilang, ya mereka hanya sekedarnya aja gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus bisnis? Tidak bisakah dengan cara yang lain?
Ya, kita tahu ya, kita sudah dikasih contoh ya kan. Tadi saya sudah coba spill nih, coba kita lihat teman-teman. Ini secara real ya di sekeliling kita, kebutuhan jasmani. Menurut BPS ya, Badan Pusat Statistik, kenaikan pendidikan itu per tahunnya 20%. Ya bagi kita yang memang mau pengennya kan anak-anak kita sekolahnya lebih tinggi ya. Kalau bisa tidak negeri ya di atasnya. Kalaupun negeri teman-teman itu kan untuk biaya supportnya juga ada gitu ya. Kemudian menurut Harian Tirto ID, biaya membesarkan anak dari 0 sampai 21 tahun itu sekitar 2,94 miliar per tahun. Dan kita lihat fenomena sekarang banyak orang tua aja anak-anak sekarang ya generasi muda sekarang yang inginnya punya anak satu, betul nggak? Ya di sekeliling saya tuh banyak tuh usia-usia 30 tuh pengen punya anaknya satu gitu ya. Karena ya tadi itu ya memikirkan biaya. Kemudian menurut Tempo, sekarang kita lihat ya, untuk kondisi Jakarta, tempat saya domisili aja itu banyak sekali apartemen, teman-teman. Dan kita tahu apartemen itu disewa, bukan dimiliki, ya kan? Kenapa? Karena memang kenaikan propertinya sekitar 20% per tahun. Ya. Jadi dan ini terjadi bukan untuk kalangan yang di bawah, teman-teman, tapi kalangan yang menengah. Itu ya, yang bekerja, ya. Mereka tidak bisa menyiapkan apa uang DP-nya, teman-teman. Sampai ratusan juta soalnya. Ya, jadi banyak kan malah menjadi penyewa karena memang propertinya luar biasa naiknya. Nah, itu dari sisi kita kebutuhan secara jasmani. Bagaimana dengan kondisi kebutuhan secara rohani? Ini kita bisa baca, menurut Liputan 6, ya, itu umroh dari tahun 2020 di compare ke 2025 itu naiknya sampai 22%, di atas 20%. Ya, 2000 ini tadi ya, 2020 itu dari sekitar 22 juta sampai 35 juta, sedangkan tahun ini 30 juta itu standar ya teman-teman. Kalau di bawah 30 juta itu mungkin letaknya sangat jauh ya, kasihan sebetulnya jamaahnya. Jadi memang standarnya 30 juta sampai 40 juta ya. Nah, bagaimana dengan haji? Kita bisa lihat di sini haji menurut BPKH itu 2020 ke 2025 naiknya itu sampai 60%. 2020 itu sekitar 35 juta, sementara sekarang itu ya kenaikan sampai 56 juta dengan masa tunggu Jakarta itu 28 tahun. Saya dengar kemarin ini ada ini ya, ada penyesuaian dipecah gitu ya, diratakan untuk per provinsi. Cuman nggak tahu nih sekarang berapa, tapi terakhir itu seperti Jawa Barat misalnya 17 tahun gitu ya. Nah, ini menurut Detik ya, Haji ONH Plus itu di atas 200 juta dengan masa tunggu 5 sampai dengan 9 tahun. Nah, ini memang memikirkan, mengajak kita berpikir uang itu memang kebutuhannya luar biasa, teman-teman, ya. Dan tidak bisa kita hanya bersandar pada satu penghasilan di bekerja, gitu ya. Makanya Rasulullah itu memang betul-betul ya kasih contoh kita untuk berniaga, gitu. Nah, anehnya ya teman-teman, ini sekedar berbagi aja ya. Ya, Indonesia itu cuma 4% dengan 300, hampir 300 juta penduduknya. Sementara tetangga kita Singapura, Malaysia malah mereka sudah 6%. Ya, jadi memang keinginan untuk berniaganya itu masih kurang. Apakah memang kebutuhannya belum begitu besar? Ya itu diserahkan ke kita masing-masing. Alhamdulillah saya sangat positif thinking, teman-teman di sini ya yang betul-betul meluangkan waktunya ingin ingin tahu di sini, artinya teman-teman ingin memang lebih memiliki bisnis yang bisa dipertahankan gitu ya teman-teman ya, yang bisa membawa penafkahan lebih baik, amal jariah juga lebih baik, sedekah juga lebih baik, ya nggak teman-teman. Next, Mbak Eno. Nah, ini yang memang menjadi concern kami gitu ya, concern saya ya, dan juga founder kami yang itu Pak Ipo Santosa. Nah, ini di sini teman-teman, saya hanya mencoba, ayo kita berpikir ya. Ya, mungkin ada orang yang pengen hidupnya ya kita ini aja deh seperti air mengalir gitu ya. Ada yang udah ya saya biasa-biasa aja gitu ya. Ada yang berpikir, oh saya di usia 30 saya harus nih, saya harus punya kendaraan sendiri. Ya, ada yang oh saya 40 tahun saya harus sudah punya mobil, rumah ya, dan saya sudah punya tabungan haji gitu ya. Nah, ini semua memang pilihan teman-teman. Kita bisa lihat contoh nih, Jakarta Lombok. Kalau kita pakai cara yang pertama, jalan kaki itu nyampe teman-teman. 11 hari 6 jam perjalanan. Bisa lihat di Google ya, di Google Map. Nah, yang kedua, kalau kita pakai mobil juga bisa sampai dengan cara ya dengan lamanya 23 jam 27 menit perjalanan. Sementara kalau teman-teman merasa ke Lombok itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting karena memang ada teman-teman tuju di sana di Lombok itu dengan waktu yang
tertentu gitu ya, tidak bisa membutuhkan waktu sampai 23 jam, sangat membuang-buang waktu baginya teman-teman. Ya teman-teman tinggal naik pesawat, hanya sekitar hampir 2 jam, 1 jam 55 menit. Nah, sekarang teman-teman, pilihannya teman-teman itu inginnya seperti apa? Bisnis itu banyak teman-teman. Banyak, saya sangat tahu dan saya lihat di sini teman-teman bergabung di grup seminggu menjadi pengusaha, pasti basicnya itu udah pernah ngelakuin bisnis gitu ya. Mau pilih apa teman-teman? Maaf banget ya. Ada orang jualan nasi uduk teman-teman sepanjang hidupnya ada. Bahkan yang jualan cilok ya. Saya kemarin mudik ke tempat suami saya, dari suami saya SD ya sampai sekarang udah usia 50 tahun itu masih jualan cilok teman-teman. Ya. Dan ada orang berbahagia dengan itu. Nah, jadi sekarang teman-teman maunya yang seperti apa gitu ya. Ya, ya, bagi saya pribadi teman-teman, kenapa memang apalagi mungkin teman-teman bersangka ya, karena saya itu seorang wanita, apa yang membuat saya ingin ingin ada di bisnis? Saya ingin memperbesar sedekah saya. Karena mungkin secara agama saya merasa kurang ya, dan dengan sedekah kita teman-teman kita bisa buka rumah tahfiz. Teman-teman, satu hal, pernah tahu ya namanya Ustazah Okistiana Dewi? Ya, apa kurangnya beliau gitu ya. Ini salah satu mentor yang ada di komunitas kami. Suami kaya gitu ya, artis gitu ya, kemudian punya bisnis, terus ngapain bisnis dan sekolah lagi. Ternyata teman-teman, menurut pengakuan beliau, beliau harus mengeluarkan 1,5 miliar teman-teman. Ya, 1,5 miliar per bulan untuk membiayai anak-anak yang nyantri di pondok yang beliau dirikan di rumah tahfiznya. 1,5 miliar teman-teman. Bayangkan, apakah kita nggak pengennya rasa iri nih teman-teman, yang orang biasa-biasa aja gitu ya, yang bukan artis gitu ya, dia artis aja teman-teman, nggak mau lepas dari bisnis loh, ya. Padahal sudah mapan, ngapain mikirin orang gitu ya? Mikirin orang bolehlah, nggak usah sebanyak itu. Tapi sampai melupakan 1,5 miliar teman-teman. Jadi tujuannya beliau itu berbisnis itu, siapa yang akan membiayai saya punya anak-anak asuh? Luar biasa. Nah, kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, semangatnya bagaimana teman-teman? Kemarin sempat saya spill ya, ada motivasi, ada disiplin, ya kan? Teman-teman, dengan program saya ini sebetulnya adalah motivator ibaratnya ya, mensupport teman-teman. Apapun itu teman-teman, bisnis pun sebagus apapun, kalau teman-teman nggak disiplin, dia tidak akan jalan. Ya, ya. Tadi saya sudah spill ya, saya banyak bisnis sebelumnya dan saya tahu itu ya. Dan saya ternyata memilih berbisnis di sini teman-teman dibanding saya bekerja. Ya biarpun saya sudah 3 digit teman-teman ya di perusahaan Jepang, tapi waktunya itu teman-teman 8 jam saya harus di kantor gitu ya. Beda di bisnis ini memang luar biasa ya. Dengan saya mengajak teman-teman berbisnis, insya Allah ya kalau teman-teman sukses ya ada amal jariah di sana ya. Saya membantu teman-teman untuk apa? Untuk sedekahnya lebih banyak, makin taat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Karena memang sudah tercukupi gitu ya. Karena perut lapar itu kan nggak enak. Sholat aja nggak boleh ya kalau perut lapar ya harus diisi dulu. Next, boleh Mbak Eno? Ya, jadi teman-teman berdasarkan itu, jadi teman-teman harus cari dulu nih, ya sekuatnya. Kenapa saya memang harus harus ada penafkahan? Teman-teman gak usah khawatir, menjual itu skill, bukan bakat. Kenapa? Karena kalau banyak ya, banyak sekali. Bahkan teman-teman kerja saya ajakin ini ya, apa namanya berbisnis selalu dibilang, oh saya tidak punya bakat, gitu ya. Teman-teman, kalau menjual itu adalah bakat, tidak ada namanya kuliah jurusan marketing, setuju ya? Tidak ada yang jurusannya bisnis, setuju ya? Karena dia itu skill bisa dipelajari. Ya, ini di sini sama. Kenapa skill itu dia adalah sebetulnya seperti orang melakukan pertunjukan. Ya, ini ada pertunjukan musik ya teman-teman. Kenapa mereka bisa datang gitu ya? Padahal yang ngundang itu jauh dari mana-mana gitu ya. Padahal mereka hanya hanya mengucapkan halo gitu ya. Kan gitu ya, kalau kita ingin mengenalkan satu barang atau jasa, kita kan pasti mengucapkan salam. Siapapun bisa melakukan itu, gitu ya. Kemudian melayani apa? Melakukan apa? Rasa trust. Apa kabar? Bagaimana Anda hari ini? Kan seperti itu. Ini ya, ini contoh-contoh. Makanya sini akhirnya orang tertarik datang. Ya, ini diibaratkan dengan penonton, gitu ya. Kemudian yang kita jaga apa ya teman-teman? Servis, gitu ya. Kenapa seorang penyanyi itu mereka selalu datang dan selalu didatangi oleh penonton? Karena memang servisnya bagus, cara menyapanya juga bagus. Nah, itu yang namanya skill yang bisa ditiru. Gitu ya.
Ya, sampai sini oke ya teman-teman ya. Setuju ya? Ya, next lanjut. Nah, ya di sini teman-teman ini kita bongkar langsung ya. Ya, dari dulu sampai sekarang ini dan sekarang ya ini sudah diupdate tujuh sektor bisnis yang tahan krisis menurut Google. Yang pertama kebutuhan pokok. Ya kita lihat bisa lihat ya. Saya ini teman-teman di wilayah rumah saya itu Kemayoran ya Jakarta Pusat itu di pinggiran gitu ya. Luar biasa teman-teman. Kalau malam ini yang jualan makanan sangat-sangat banyak. Yang jualan makanan ya teman-teman. Apapun ada ya kan. Makan dan minuman ya. Kemudian apa? Ada produk kebersihan ya, laundry gitu ya. Kemudian juga kebutuhan rumah tangga ya kan. Pakaian juga sangat-sangat banyak. Nomor dua, kesehatan dan kesejahteraan. Nah, yang tadi teman-teman, kebutuhan pokok ini ada nggak kelemahannya? Kalau makanan kita tergantung sama waktu teman-teman. Basi misalnya. Ya, saya tutup dulu ini ya. Oke, suara saya masih kedengaran ya? Kedengaran, Mas Yusuf kedengaran ya? Oke, ya. Jadi kalau kelemahannya makanan ini ya di masa simpan teman-teman. Makanya akhirnya terjadi banyak apa teman-teman pengawet. Akhirnya mau apa? Suka nggak suka kita akhirnya makan makanan yang penuh pengawet, betul nggak? Menimbulkan apa? Masalah kesehatan kan muncul ya. Salah satunya berarti dari kebutuhan makanan ya kebutuhan makanan ini menyebabkan kesehatan loh teman-teman. Oke. Kemudian apa jadi kebersihan, perawatan pribadi. Sekarang kalau teman-teman tahu nggak fenomena parfum sekarang? Ternyata parfum itu bisa menyebabkan kanker. Ya, ada nggak? Udah ketemu belum beritanya? Ya, makanya akhirnya tidak dianjurkan menyemprotkan parfum itu ke tubuh, ya, tapi kemana? Ke baju. Dan dia juga tidak boleh terlalu lama dipakai. Ternyata dia mempengaruhi penciuman, teman-teman. Ya, kena lagi apa? Kesehatannya kita. Oke ya. Di zaman sekarang parfum itu sangat banyak sekali. Jasa laundry juga penuh dengan parfum, betul nggak? Pakaian-pakaiannya kita. Nah, kebutuhan rumah tangga, teman-teman. Kalau kebutuhan rumah tangga, berapa cepat kebutuhan rumah tangga kita tuh habis. Contoh beli wajan, penggorengan. Kira-kira 2 tahun habis nggak teman-teman? Enggak kan? Kita kan pengennya bisnis kita berulang, betul nggak? Dibeli, ya kan? Oke, bagi saya nomor satu itu tidak dalam rekomendasi. Sekarang kita masuk ke nomor dua, kesehatan dan kesejahteraan. Teman-teman bisa lihat berapa banyak sekarang rumah sakit di wilayah saya sendiri nih teman-teman, tadinya yang namanya puskesmas, ya ada dua puskesmas sekarang berubah jadi RSUD. Teman-teman bisa lihat universitas, ya. Tahu UPN Veteran, kebetulan saya lulusan dari UPN Veteran, tadinya itu swasta. Sekarang apa? Sekarang dinegrikan teman-teman. Kenapa? Karena memang banyaknya ya banyaknya apa namanya sekolah penduduk makin banyak. Coba tadi balik lagi Kak Eno, ya tadi dari sisi kesehatan ya. Boleh tadi, Kak Eno? Ya. Nah, kemudian ini ya teman-teman, perawatan lanjut usia. Rumah-rumah jompo juga sekarang makin banyak, teman-teman. Ya. Ya kenapa? Karena memang udah banyak yang bekerja dan akhirnya memang menaruh orang tuanya di sana. Gitu. Dan ini memang potensial sekali. Ya saya ngelihat ya, teman-teman kesehatan dan kesejahteraan ini luar biasa. Teman-teman bisa cek. Belum lagi kondisi sekarang. Bahkan yang terakhir ya, setelah COVID apa teman-teman? Ada yang muncul tahu influenza influenza tipe A gitu ya. Virus tipe A, influenza tipe A yang mirip-mirip demam-demam seperti itu gitu ya dengan kondisi cuaca yang sekarang makin nggak menentu gitu ya. Nah, kami merekomendasikan di kesehatan. Makanya tadi saya bilang ya, saya pernah juga di kesehatan ternyata ya. Nah, yang nomor tiga teman-teman, layanan dan perbaikan. Itu perbaikan-perbaikan teman-teman butuh apa? Butuh keahlian. Teman-teman harus kursus dulu gitu kan. Jasa otomotif juga. Teman-teman harus beli alatnya. Nomor empat, pendidikan dan pelatihan teman-teman. Teman-teman mau buka sekolah, harus modalnya besar, harus berbentuk yayasan gitu ya. Harus juga ikut pelatihan, training gitu. Kemudian yang kelima, teknologi dan digital, jasa digital dan e-commerce ya, dan dropshipping. Kenapa ini dropshipping ini teman-teman? Ini oke, tapi penghasilan dia tidak sebesar itu teman-teman. Ya, yang terakhir adalah apa? Real estate dan properti. Ya, ini di jasa. Dan teman-teman tahu pada masa pandemi kemarin laku nggak yang namanya real estate? Enggak kan? Jadi kalau teman-teman dari sini nih ngelihatnya, mana dari tujuh sektor
Ya, mana yang kira-kira tahan banting dari segala zaman dan cuaca? Kesehatan, ya kan? Suka nggak suka teman-teman, kesehatan ini luar biasa. Ya, banyak ya saudara-saudara kita yang ke Kamboja di cut gitu ya. Jadi apa, badannya, tubuhnya dimutilasi, diambil gitu ya. Kita udah jadi ini ya, udah jadi berita ya. Jadi memang kesehatan itu memang luar biasa dan memang saya eh, bergabung ya dengan bisnisnya Pak Ipo Santosa ini memang di kesehatan. Ya. Dan satu hal lagi, tentunya teman-teman, kalau kesehatan teman-teman harus memberikan manfaat ke orang, betul tidak? Harus dipastikan bahwa apa yang teman-teman sarankan ke orang itu memberikan manfaat, bukan jangan sampai nanti dianya jadinya jadi malah jadi drop kesehatannya. Ya, artinya memang kita harus bertanggung jawab teman-teman. Kita bukan pakar kesehatan, tapi kita wajib tahu kesehatan. Betul ya? Ya, karena memang makanannya tadi saya bilang, dari makanan itu pengawetnya luar biasa. Dari kemarin ya, Dokter Mimi sampaikan berapa banyak sekarang anak-anak usia 10 tahun itu terkena apa? Gula. Dari mana? Dari minuman itu. Padahal minumannya ada BPOM-nya. Tapi kenapa? Karena manis dan eh, termotivasi dari iklan-iklan ya yang diminum sehari harusnya mungkin cuma satu diminum berkali-kali. Kita tahu ya harga ST gitu bisa harga 1.000 teman-teman, 1.000 diminum 5 kali apa nggak ginjalnya bermasalah gitu ya. Ini pentingnya kita orang biasa juga mengedukasi kesehatan. Bisnis kesehatan ini memang luar biasa. Next, Mbak Eno. Maka disinilah teman-teman saya sendiri menyarankan kesehatan ini luar biasa. Tinggal teman-teman pilih. Bagi teman-teman yang memiliki bisnis yang lain, ya tidak apa-apa. Ya, silakan itu memang pilihan masing-masing ya teman-teman. Ya, kalau kami memang memilih di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya bisnis itu bisa berjalan dan tentunya kita ingin dapat cuannya terus-menerus, betul tidak? Tidak mau kan teman-teman jualan cuan misalnya kayak tadi ya, teman-teman jualan peralatan rumah tangga, ya 5 bulan juga nggak mau lagi orang beli dulu ya, karena namanya peralatan seperti tadi ya penggorengan, setahun, 2 tahun, 5 tahun juga masih awet gitu ya. Nah, apa ini syaratnya? Silakan, Mbak Eno. Dari sini kita bisa lihat teman-teman, bisnis praktis itu harus terdiri dari ini teman-teman. Pertama pastikan marginnya teman-teman. Yang tadi saya bilangnya pedagang cilok berapa puluh tahun dia, apakah dia bisa membeli rumah gitu ya. Kadang-kadang yang memang mereka inginnya sosok aja itu memang haknya beliau gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin memilih, kalau ada yang lebih baik, kenapa teman-teman tidak memilih yang lebih baik seperti itu ya? Baik ya, baik untuk lainnya belum tentu baik untuk kita. Nah, ini sarannya teman-teman. Kenapa marginnya harus tinggi? Karena teman-teman harus sisihkan sebagai modal, betul ya, tambahan modal. Harus sisihkan untuk biaya transportasinya dan harus sisihkan juga untuk biaya sehari-harinya teman-teman kan, biaya hidupnya teman-teman. Jadi ini harus dipastikan 3 hal ini. Jangan kembang kempis ya. Jadi itu diperhatikan deh kalau teman-teman punya bisnis ya. Kemudian yang kedua, ya harus easy to keep and sell. Mudah disimpan teman-teman dan dikirimkan. Teman-teman tahu ya sekarang banyak banget yang minuman-minuman yang minuman air mineral ya dengan kadar yang untuk bagus sekali. Coba teman-teman pikir 600 mili ya, 600 mili dari Jakarta misalnya dikirim ke Jogja gitu. Kira-kira menurut teman-teman harga 600 mili air mineral yang sekitarnya 5.000 ya, beratan mana teman-teman? Beratan beratan air mineralnya atau beratan ongkos kirimnya? Ya kan? Betul nggak? Ya, kenapa? Karena pada saat kita kirim, ya si ekspedisi akan mengukur ongkirnya, ya kan? Karena si ekspedisi, teman-teman, dia akan mengukur berat, antara berat dan volume, mana yang lebih mahal itu yang diambil, betul ya? Jadi kalau dia lebih berat, biarpun packingannya itu kecil tapi berat, ya pasti harganya mahal. Teman-teman nggak bisa berkembang bisnisnya gitu loh. Bisnisnya hanya di tempat aja gitu loh, gitu ya. Ya, seperti misalnya teman-teman buka sekarang musim es teh manis Solo gitu ya. Coba teman-teman bayangkan, es teh manis Solo yang ada di Jakarta. Kemudian saya pengen pengen yang ngerasain yang di Jogja, dari Jogja kirim ke saya. Kan nggak mungkin gitu ya. Karena ongkosnya udah besar gitu. Hanya bisa di tempat. Nah, ini teman-teman memang harus pikirkan kalau memang teman-teman sebagai pebisnis pemula. Dan kemudian yang selanjutnya teman-teman repeat order. Tadi sempat saya spill. Kita cari teman-teman, kenapa kesehatan itu banyak peminatnya teman-teman. Sebagai contoh pada saat COVID itu yang namanya masker terganti kan, ganti terus, ganti, repeat terus repeat. Ya,
Kenapa? Makanya kemarin itu ada kain ya. Kalau kain bisa dicuci kemarin itu ya, ya waktu masker kain ya. Tapi kan ternyata dibilang tidak higienis, ya kan? Akhirnya gantilah yang disposal. Disposal itu maksudnya pakai ganti, pakai ganti. Ya, jadilah orang semua jualan apa? Jualan masker. Itu repeat ordernya kenceng, teman-teman. Nah, ini yang memang harus kita cari. Sebagai contoh imunisasi ya, yang anak-anak bayi berapa banyak ya itu kan bisnis, betul nggak? Suka nggak suka itu adalah bisnis gitu ya, bisnis kesehatan. Berapa banyak anak bayi suntik ya. Ada lagi imunisasi influenza per 6 bulan, ganti lagi, suntik lagi, bisnis teman-teman. Ya, repeat order ya, pengulangan terus. Kemudian mentor support ini memang yang kadang-kadang kita pikir tidak penting, tapi sebetulnya penting teman-teman. Kenapa pada saat kita down ya, kanan kiri kita bilang ah kamu tuh nggak cocok di bisnis gitu ya. Nah mentor ini yang memang bisa melihat blind spotnya kita. Oh kamu kekurangannya di sini. Ya kalau nggak perlu mentor support teman-teman, nggak kamu nih seorang Valentino Rossi tetap butuh pelatih gitu ya. Nggak akan mungkin ya seorang pegolf seperti Tiger Woods itu tetap butuh pelatih. Karena memang beliau ini yang melihat blind spotnya si pelatih. Di sini bisnis itu penting. Kita bukan bisnis yang pedagang kaki lima, teman-teman. Ya, yang seminggu kita buka, kalau kita bad mood, kita nggak mau jualan lagi. Ya, kita nggak mau jualan lagi, akhirnya ya diganti sama orang lain, gitu ya. Nah, ini fungsinya mentor. Nah, kemudian ada endorsement. Endorsement ini memang orang-orang yang memang mempropagandakan kita punya produk. Yang sekarang teman-teman yang skincare, ya lihat, ya yang nge-branding siapa? Orang-orang Korea yang memang sudah putih ngiklaninnya skincare untuk pemutih. Kita itu mau sekali ya, suka Rizal memang kita tuh suka dibohongi juga ya. Ya kalau mau ya coba orang Afrika gitu ya, yang di endorse gitu untuk skincare ya. Yang dicari apa? Bukan putihnya sebetulnya teman-teman. Apa? Kesehatan. Ya, sehatnya. Putih kalau tidak sehat untuk apa? Tapi orang kita kan sukanya memang yang luar biasa ya. Ya, jadi balik lagi memang endorse ini sangat mempengaruhi ya, teman-teman. Eh, Contoh kecilnya pada saat kita pemilu ya, endorse-nya artis itu ternyata mempengaruhi pencoblosan. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman, kualitas. Ini yang nggak bisa kita eh, kita sepelekan teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau dengan kualitas, dengan banyaknya barang. Pernah teman-teman lihat nih, ada orang jualan banyak cilok ya teman-teman ya di sekitar rumah saya. Banyak macam-macam cilok. Ada 5 orang yang jual cilok. Satu yang paling ramai, saya juga heran itu kenapa gitu ya. Ternyata dia memang pakai bumbunya tuh lebih lebih apa kayak bilang lebih lebih pekat gitu loh teman-teman. Artinya dia dia kasih bu modal yang lebih besar dibandingin teman-teman penjual cilok yang lain. Kualitas, ya itu tidak bisa dibohongin teman-teman. Sama seperti pakaian, ya kan? Kenapa orang-orang suka atau tas ya? Kenapa orang suka-suka memburu ya para wanita ini memburu tas-tas mahal? Ya bukan karena mahalnya sebetulnya, karena kualitasnya teman-teman. Gitu ya. Nah jadi pastikan teman-teman kalau teman-teman pebisnis ya pemula atau teman-teman punya bisnis, coba perhatikan marginnya cukup nggak? Mudah nggak disimpan dan dikirim jika ada permintaan dari luar daerahnya kita. Kemudian orang bakalan order lagi nggak? Teman-teman harus tahu ya target marketnya ada nggak? Ya misalnya teman-teman jualannya misalnya bola gitu ya, bola atau bola sepak bola. Siapa target marketnya? Target marketnya paling anak-anak, ibu-ibu nggak mungkin gitu ya. Kemudian ada mentornya tadi ya, teman-teman mentor yang membersamai ya, kasih tahu, oh ini kamu kekurangannya ini gitu. Ada endorse-nya. Ini suka nggak suka, tapi ini yang membuat merek-merek lain itu naik karena ada memang orang yang di endorse gitu ya. Kemudian tadi kualitas ya, suka atau tidak suka memang kualitas ini dia ya memang memegang peranan gitu ya teman-teman. Next. Ya, jadi perhatikan ini Hermes gitu ya. Teman-teman cek apakah produk saya bisa Hermes. Nah, teman-teman, baik tadi kan saya sudah spill ya bahwa bisnis kami adalah bisnis kesehatan. Nah, ternyata teman-teman pasti mikir dong, kebanyakan bisnis kesehatan itu adalah multi level marketing, betul tidak? Ya, banyak sekali saking banyaknya multi level marketing akhirnya kita selalu berpikir oh kesehatan itu produknya pasti multi level marketing. Nah, kami bukan kebetulan, memang bisnis kami dirancang untuk tidak menjadi
MLM karena MLM itu profitnya agak abu-abu ya. Kami lebih ke konvensional. Apa tuh Madam misalnya konvensional? Konvensional itu seperti ini. Ya, teman-teman, misalnya kita beli motor gitu ya, beli motor dari pabrikan. Karena kebetulan saya kan otomotif ya teman-teman, saya pabrikannya itu saya membuat engine-nya motor dan mobil ya. Kami pabrikan. Pabrikan ini teman-teman hanya boleh menjualnya ke dealer ya, ke dealer-dealer besar. Tidak boleh kami turun ke bawah. Ya, tentunya dengan ada minimal order quantity. Ya, ada order quantity. Oh, dia sebagai dealer besar dia harus mengambil mobil sebanyak 1.000 gitu ya. Kemudian dia akan kasih ke yang dealer di bawahnya. Dealer di bawahnya berapa? Oh, saya mampunya 50. Ya, dia 50. Ya tentunya teman-teman mana yang lebih besar pasti dia yang lebih lebih dapat harga lebih murah dan profitnya lebih lebih ya lebih besar karena dia banyak kan beli banyak. Contoh hal kita kasih yang lebih kecil seperti misalnya teman-teman kalau di toko kelontong beli telur 1 biji dibandingkan dengan harga telur belinya 1 kilo dibandingkan lagi dengan 1 peti lebih murah mana? Tentu lebih murah 1 peti gitu ya karena dia langsung beli banyak gitu. Nah ini namanya kulakan. Baik, kita lihat ya teman-teman. Ini simulasi perbedaan memang bisnis kesehatan kami yang memang sistemnya kulakan dengan yang memang MLM. Kita lihat. Silakan Kak Eno. Ya, suaranya ada? Kak Eno. Cari tahu perbedaannya. Kalau di MLM ada biaya pendaftaran. Ya, untuk bisnis kesehatan kami itu tidak ada pendaftaran. Kemudian di MLM itu biasanya ada istilah member, kartu anggota. Kalau kulakan itu tidak ada, teman-teman ya, tidak ada pendaftaran, kartu anggota, tidak ada. Nah, biasanya kalau multi level marketing memang beli produknya itu di ini ya, yang sudah ditunjuk. Kalau kita enggak, kita di kemitraan. Jadi ada bonus rekrutmen, pasangan gitu ya. Kami tidak ada pendaftaran, tidak ada bonus rekrutmen gitu ya. Kemudian kalau di MLM penghasilan terbesar itu memang dari bonus-bonus ya. Kalau kita betul-betul dari selisih harga beli dan jual. Ya, misalnya seorang agent plus harga ecernya 2,5, harga beli 180, berarti 250 kurang 180, profitnya ada 70.000. Nah, kemudian biasanya kalau multi level marketing ada tutup poin ya. Kalau kita tidak ada tutup poin, kemudian juga ada reward berdasarkan kepangkatan. Kalau kita tetap sama ya, seperti kulakan biasa, dia dalam bentuknya berapa banyak barang yang teman-teman ambil, kemudian berapa barang yang banyak yang terjual. Jadi betul-betul ini konvensional ya. Ada barang, berapa banyak barang, ya normal ya. Memang konvensional. Konvensional memang pada umumnya, bisnis pada umumnya. Silakan Kak Eno lanjut. Nah, ternyata teman-teman, memang tadi ya teman-teman tadi sedikit di-spill ya dengan profit 70.000 itu teman-teman. 70.000 menurut teman-teman terlalu besar atau tidak? Memang tidak ada juga ya dalil menyebabkan bahwa harus mengambil untung berapa persen. Tapi dengan angka 70.000 itu teman-teman profit. Kira-kira kalau teman-teman pikir 30%-nya bisa untuk nambah modal, kemudian juga untuk teman-teman buat brosur ya, kemudian juga buat nabung, buat sehari-hari kira-kira cukup nggak 70.000? Ya, untuk satu hari aja cukup ya. Cukup untuk apalagi nanti untuk tabungan itu. Nah, ini teman-teman salah satu testimoni ternyata dari selisih profit ya teman-teman. Itu ditabung ya teman-teman, bukan dikasih hadiah. Banyak dari mitra itu nabung akhirnya menyisihkan tadi selisih profitnya untuk apa? Untuk bisa haji gitu ya. Ini untuk bisa haji, kemudian ada bahkan kemarin terakhir Furoda ya. Haji plus juga bisa. Kalau umroh alhamdulillah per 2 tahun itu mereka rata-rata umroh bisa dalam waktu 2 tahun. Boleh Kak Eno ini? Ya. Teman-teman yang
ya beli mobil, yang ada yang beli tanah teman-teman, ada yang beli tanah. Ya ini memang semuanya itu dari selisih profit tadi teman-teman gitu. Jadi banyak orang yang menyangka itu ternyata dapat hadiah, enggak. Ya betul-betul itu dari selisih profit gitu ya. Alhamdulillah termasuk saya pribadi rumah ini ya salah satunya memang dari selisih profit itu karena sudah 9 tahun ya. Nah sekarang iya madam kan dari awal bagaimana saya yang misalnya pemula teman-teman yang namanya rezeki ya bukan kita yang ngatur gitu, banyak sekali mitra-mitra yang baru bahkan sudah 1 tahun ya, baru 1 tahun itu bisa melejit lebih dari saya karena biasanya para orang itu rezekinya tuh ada gitu ya, dan kita tidak bisa memang wah kok dia bisa begitu ya, ya tinggal kita ini aja ikhtiarnya. Mungkin ada kebaikan-kebaikan dari orang tuanya yang membuat dia bisa langsung satset satset gitu ya. Kita ya tinggal ya alhamdulillah ya ikut senang dengan pencapaian orang. Ya enggak, kalau ikut senang, insya Allah rezeki kita juga makin nambah. Enaknya di British Propolis seperti itu teman-teman. Biarpun kita sesama kompetitor, ya tapi tetap kita enggak ada saling iri yang namanya rezeki, ya rezeki orang. Next, nah ini teman-teman yang memang paling penting, banyak sekali yang namanya suplemen kesehatan itu yang tidak ada sertifikatnya ya, sertifikat BP POM-nya, bahkan palsu gitu ya. Di kami tidak hanya sertifikat halal ya, halalnya bahkan dari Inggris teman-teman, khusus untuk yang namanya propolisnya. Karena memang propolis itu dari kita ambil bahan mentahnya, lebahnya dari lebah Inggris. Loh kok lebah Inggris, kenapa nggak lebah Indonesia? Lebah Indonesia itu 2 musim. Ya kita tahu teman-teman ada jurnalnya bahwa propolis itu luar biasa. Nah apalagi kalau memang propolisnya itu berasal dari Inggris gitu ya. Kita tahu suplemen terbesar teman-teman, suplemen terbesar itu ada di Australia. Dan Australia itu dia adalah bagian dari Commonwealth, negara dari Inggris gitu ya. Jadi memang kita ambilnya ke sana, ke Inggris ya. Jadi halalnya ada teman-teman, halal Inggris. Ya. Kemudian BP POM-nya juga udah pasti ada, dan ini kami memang ada tambahan FDA. Di sini yang tidak semua suplemen kesehatan ada FDA-nya. Bahkan propolis hanya namanya British Propolis yang ada FDA. Apa sih ini FDA ini teman-teman? Food and Drug Administration, BP POM-nya Amerika. Memang ya kita bilang, wah Amerika nih, kita anti Palestina, bukan di situnya teman-teman ya, tapi kita harus akui bahwa Amerika itu sangat sangat selektif sekali untuk setiap suplemen maupun obat yang masuk ke negara mereka. Ya, dan British Propolis ternyata sudah bisa masuk ke pasarnya mereka, artinya memang ini sangat-sangat aman sebagai suplemen. Ya, ini yang kami tidak membandingkan dengan lain, tapi kami hanya menyatakan bahwa ini nomor satu sangat direkomendasikan di Indonesia karena sudah FDA satu-satunya. Oke, next now. Jadi yang tadi ya Hermes tadi teman-teman, kualitas. Jadi pada saat teman-teman kasih tahu ke orang juga teman-teman gak usah deg-degan. Wah, ini orang nanti bagaimana ya? Enggak usah karena sudah jelas ya aman gitu. Nah ini kami sampaikan memang kesehatan ini ya ada terdiri dari dua. Ada yang memang yang khusus kesehatan, ada juga yang untuk skincare-nya. Kalau kita hitung di sini memang ada satu ya British Propolisnya teman-teman. Kemudian ada Basic Pro, ini untuk nyeri sendi. Loh, memangnya British Propolis tidak bisa, Madam? British Propolis ini teman-teman semua vitamin ada di dalamnya. Ya, kecuali vitamin D. Nah, jadi kalau untuk nyeri sendi sebetulnya bisa. Tapi kadang-kadang orang kan pengen dia khusus, saya ingin untuk nyeri sendinya aja, boleh. Ya, dan ada ini yang namanya teman-teman mata, ini luar biasa ya. Anak-anak zaman sekarang sudah pakai kacamata gitu ya. Jadi memang kesehatan mata ini luar biasa. Benar nggak? Ya, lalu kemudian apa ini teman-teman, minyak ikan BP Norway dari minyak ikan Atlantik, minyak ikan tapi itu bentuk kapsul, jadi tidak amis ya. Ngambilnya memang dari sana teman-teman, biar dapat hasil yang terbaik. Kemudian ini ada stevia dari daun stevia. Dan ini kemudian ada namanya British Propolis dari lebah trigona. Yang memang yang lebahnya itu non sengat, jadi memang rasanya dia tidak segetir yang propolis yang lebah dari sengat, dan bagus untuk kesehatan otak. Sementara di skincare, teman-teman bisa lihat ya banyak banget skincare yang memang luar biasa, dari harganya dari sangat-sangat murah gitu ya teman-teman. Yang namanya wanita itu memang suka dengan skincare, laki-laki bahkan sekarang luar biasa juga ya. Nah ini memang ada dari yang namanya Belgium untuk rambut supaya tidak rontok teman-teman. Ini dari kacang polongnya, tapi kacang polongnya memang dari Swiss, Anagen. Bisa dicek dari Google, Anagen itu memang untuk rambut dan ini halal. Ya, kalau ini minyak rambut ini, obat rambut ini jarang banget yang halal.
Kemudian juga kita ada yang namanya night cream, kemudian serum, dan kemudian juga day cream dan facial wash. Ini semua dari propolis, teman-teman. Teman-teman tahu nggak, propolis itu berasal dari Yunani. Hebat ya, padahal di Al-Quran ada An-Nahl. Tapi yang menemukan propolis orang Yunani, teman-teman. Makanya luar biasa ya. Ya, propolis itu artinya benteng. Bahkan wanita-wanitanya itu bisa begitu cantiknya itu yang menjaga dari propolis. Prajurit-prajuritnya kenapa begitu kuat? Karena pada saat luka, teman-teman, lukanya itu langsung dikasih propolis. Langsung sembuh gitu ya. Makanya pada saat orang diabetes basah, luka, teman-teman, tinggal ditetesin itu jaringannya langsung terbentuk. Ya, oh madam ada ya boleh dibuktikan ya testimoninya banyak. Next, Mbak Eno, kita sekarang spill ya teman-teman ya, agar teman-teman tahu apa aja sih gitu ya. Nah ini dia produk kesehatan, kita spill satu-satu ya. Silakan Mbak Eno. Nah ini yang tadi saya sudah sebutkan teman-teman, British Propolis itu seperti ini ya, sama seperti gambar. Ya memang ini tadi ya bahan bakunya memang dari Inggris. Jadi bukan kotaknya ya teman-teman ya, tidak kotaknya. Kalau kotaknya artinya anak muda Indonesia tidak bekerja di sini. Kita hanya ambil barang mentahnya saja gitu ya. Setelah dicek ya kadarnya itu tidak berubah, baru dilakukan packaging. Jadi yang melakukan packaging ini ya anak-anak Indonesia gitu ya. Ya kan lebah kan memang lebah surat An-Nahl kan tidak disyaratkan ya harus lebahnya dari negara mana, karena memang semua lebah itu kan insya Allah ya halal karena memang dari binatang yang sudah disyaratkan gitu ya. Jadi ini buatan orang Indonesia teman-teman, hanya barang mentahnya sama seperti susu ya. Kita tahunya dulu SGM itu katanya dari tahun 75 buatan Indonesia, nggak tahunya memang susunya itu raw materialnya juga dari luar gitu ya. Nah ini ya, jadi kadang-kadang kita suka antipati ya sama orang luar ya, padahal ini memang produk lebahnya yang dari sana, gitu ya. Nah ini memang bagus sekali ya. Kemudian juga ada halalnya tadi sudah jelas, dan kandungan flavonoid teman-teman ini 4 kali lebih tinggi. Khasiatnya apa? Bisa dirasakan dalam 21 hari. Dan ini teman-teman pemakaiannya, jika propolis yang lain itu pemakaian 10 sampai 15 tetes. Banyak sekali ya. Ini 6 mili isinya teman-teman, 6 mili. Sementara kalau British Propolis ini dia isinya itu 6 mili tapi 120 tetes, cuman pemakaiannya sangat hemat. 10 kilogram berat badan hanya satu tetes. 10 kilogram berat badan hanya satu tetes, teman-teman. Jadi sangat hemat. Misal berat badan saya 58, madam, ya udah 5 tetes aja gitu. Atau saya belum pernah minum. Ya belum pernah minum, memang kita sarankan 5 aja dulu. Dan nanti teman-teman akan rasakan sebelum 21 hari. Dia akan ngedetok, teman-teman. Wah, bahaya dong kalau ngedetok. Salah, ngedetok itu menunjukkan bahwa dia bekerja. Ya, banyak orang takut pada saat nih ngedetok nih bahaya nih. Ngedetok itu artinya dia bekerja. Loh, kalau saya tidak merasakan apa-apa, tandanya apa, madam? Tandanya memang lagi sehat gitu ya. Tinggal ditambah aja dosisnya, aman teman-teman. Ya, aman. Ya, untuk anak saya sendiri kalau demam ya, kebetulan suami saya itu lulusan biologi ya, jadi memang udah paham banget. Bahkan kalau anak saya demam usianya 9 tahun, langsung dikasihnya sampai 1 pipet ya, untuk agar tidak makan ya tadi ya obat panas ya yang dari ini, ya udah kita ikhtiarkan pakai ini luar biasa. Yang tadi ya teman-teman P3K, teman-teman, kalau ini boleh hancurkan, jadikan ini P3K di rumah. Kenapa? Karena untuk jaga stamina, untuk pemulihan pasca operasi, untuk luka atau jatuh gitu ya, untuk untuk sariawan teman-teman bisa kumur-kumur, untuk gigi yang sakit, pada saat gigi sakit kan teman-teman nggak bisa ke dokter, betul nggak? Pasti dokter nggak akan pegang, dia matikan dulu rasa sakitnya. Nah ini teman-teman cukup kumur-kumur atau teteskan. Ya, ya tadi untuk diabetes tadi saya sudah sebutkan, diteteskan kemudian diminum. Ya, amandel juga sama ya, dan apalagi untuk wanita ya yang ada kista ya, atau untuk karena haidnya kurang lancar. Ya, ini betul-betul direkomendasikan untuk P3K di rumah. Ya, ini dari British Propolis yang tadi saya sudah sebutkan, ini yang untuk anak-anak teman-teman, diformulasikan untuk anak-anak, dia memang trigona untuk kecerdasan. Nah, orang dewasa boleh nggak madam pakai yang ini, anak-anak yang green ini boleh, tapi dosisnya memang dia 2 kali. Ya, aman. Ya, jadi kalau anak-anak minum yang merah ini boleh nggak madam? Oh, boleh. Ya, boleh juga gitu ya. Hanya bedanya dirasa saja, dan di segi di sini ada untuk kesehatan otaknya dia, untuk kesehatan otak. Ya, untuk orang tua yang usia 60 tahun juga biasanya kan udah mulai pikun ya, dia udah dikasih ini gitu. Ya. Oke, ya, lanjut. Nah, kemudian kita ini memang andalannya kita, teman-teman. Ya, dan ini nah
Lanjut, kita ada yang namanya Basic Pro ya. Ya, lanjut Bueno ya, namanya Basic Eye teman-teman. Kita sudah perhatikan ya, anak-anak bahkan nggak usah jauh-jauh ya, tetangga-tangga saya anak-anak SD itu sudah pakai kacamata. Suka atau tidak suka, memang tantangan kita adalah di HP. Yang zamannya kita kan tidak ada HP. Nah, Basic Eye ini teman-teman ini memang dari daun bilberry dan dari daun sambung nyawa. Dari daun sambung nyawa. Ini dia, dari daun sambung nyawa ya. Yang ini ya teman-teman, dari daun sambung ini. Jadi memang bahannya itu bahannya alami teman-teman. Dan ini memang best seller sekali. Bahkan di kita nih stoknya udah habis ya. Habis dalam arti kata kita masih nunggu produksi yang baru gitu ya. Ya karena kenapa? Artinya memang banyak menurunkan anak-anak yang matanya minus. Bahkan yang silinder, anak saya sendiri tadinya silinder, alhamdulillah hilang ya, hilang silinder. Dan tapi yang pastikan memang ya penyebabnya teman-teman, ya HP itu memang harus dijaga. Kemudian ini teman-teman ada yang namanya Basic Pro. Basic Pro ini dia dari daun kelor. Ya orang Indonesia tuh banyak banget daun kelor. Tapi kalau masih mau membuat ditumbuk sih nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau kita nggak ada waktu ya beli aja yang langsung ya. Ini dari daun memang dari daun kelor dan dari daun asen Asia dari Amerika Latin. Untuk apa madam fungsinya? Untuk tulang nyeri sendi. Ya wanita-wanita atau orang tuanya kita nih jarang banget olahraga ya. Jadi cepet banget nyeri sendinya di atas 40 tahun itu luar biasa. Ya dari lutut gitu ya, susah tidur. Ya bahkan sampai juga apa namanya? Insomnia juga gitu ya. Dan ini bagus banget, ini memang untuk anti inflamasi. Tidurnya nyenyak. Apalagi pas umroh teman-teman, ini rekomendasi banget. Pas mau tidur minum ini nyenyak tidurnya, besoknya bangunnya langsung fresh. Ya ini untuk nyeri sendi. Ya dan susah tidur juga. Ya boleh bisa juga dikala ini untuk antivirus. Ya oke lanjut. Jadi ini juga termasuk salah satu yang best seller di kami. Ini enaknya teman-teman kalau kita jualan barang yang best seller. Jadi kita nggak susah jelasinnya karena orang langsung merasakan, gitu ya. Nah ini kita ada yang khusus dan sangat-sangat jarang teman-teman menemukan namanya minyak ikan yang bentuknya itu kapsul. Kita pakai memang dari Norway Atlantik. Kenapa sih jauh amat salmon mesti ngambil dari Atlantik? Karena memang kita ambil yang paling aman, yang belum ada polusinya, apa yang kita bilang belum tercemar lautnya. Ya, bentuknya itu dia seperti ini. Ya bisa dilihat itu ya kapsul salut. Jadi kalau untuk anak-anak tidak bisa ya dia saya ambil ya. Kalau memang untuk anak-anak tidak bisa nelan, dia bisa dibuka atau digunting ya. Ini kelihatan tuh minyak ikannya. Biasanya kalau satu kali minum ini langsung BAB. Artinya memang dia betul-betul melancarkan. Dan ini bagus sekali untuk kesehatan jantung dan mata. Dia melancarkan aliran darah ke retina mata. Jadi ini salah satunya juga untuk bisa membuat mata kita sehat. Mata, jantung, ada omega, DHA, EPA. Anak-anak zaman sekarang kan susah ya dikasih makan ikan gitu ya. Omega 3. Udah ini teman-teman. Ya, dirasakan dalam 21 hari. Apakah orang dewasa lebih penting lagi karena ini memang dia untuk mencegah demensia. Demensia. Ya kita kan pengennya kalau bisa mah sehat terus ya, artinya berjiwa muda terus otaknya juga gitu. Tapi yang namanya usia kan pasti ya mengikuti ya kan. Nah, ini untuk mencegah demensia. Kemudian tadi ada yang namanya Stevie, teman-teman. Ini satu lagi yang kemarin ya. Siapa yang ngikutin kemarin Dokter Mimi dari indeks IG ya, indeks glikemianya bahwa ternyata Stevie ini stevia ya, stevia kalau stevia adalah produk bahwa stevia ini indeks glikemiknya nol. Kalau teman-teman bilang kopi kita pakai aja gula aren tetap ada ya, tetap ada dia uh, kolesterolnya tetap ada gitu ya. Kalau ini dia tidak ada kandungannya teman-teman. Zero kalori. Kalau itu masih ada kalori, ini zero kalori. Dan perbedaannya, apa sih perbedaannya stevia-nya punyanya British Propolis yang mereknya Stevie? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu kan ada yang jual kemarin, ada yang pernah dengar ya gula gula jagung ya, ternyata juga masih ada itu kalorinya ya kan. Tapi kalau stevia itu enggak. Nah perbedaannya stevia kami ini betul-betul 100% murni teman-teman. Bisa lihat ya 100% murni ini. 100% murni maksudnya apa nih madam? Dia tidak ada campuran apapun. Kalau teman-teman pernah melihat dalam bentuk cairan begini biasanya di botol mulutnya ini dia ada kasar
artinya dia dicampur dengan produk lain. Dan dia tidak ada aftertaste. Aftertaste itu biasanya namanya ada sesuatu yang dirasakan muncul, timbul pahit pada saat kita konsumsi. Nah, ini enggak, teman-teman. Ya, memang ini 600 ini, teman-teman. Kalau dijadikan satu tetes itu, satu cangkir kopi itu cukup satu tetes. Gitu ya. Ya, kelihatannya berarti memang satu tetes ini manisnya sampai 300 kali dari gula biasa. Apakah menyebabkan ketergantungan? Tidak. Bahkan inilah yang membuat orang untuk menyembuhkan supaya tidak ketergantungan terhadap gula. Luar biasa. Memang kita ngambilnya dari daun stevia paraguay. Nah, ini ya, tadi saya memilih bisnis ini, teman-teman, karena tadi yang Hermes tadi, teman-teman. Ya, yang pertama Hermes, teman-teman harus pastikan high margin ya, profitnya itu lumayan. Kemudian juga mudah disimpan, ya, disimpan dan dikirimkan. Kemudian juga apa, teman-teman? Mentornya ada, support ya, mentornya itu ada yang memang mentornya kita yang memang membimbingnya kita ya, yang melihat blind spotnya kita. Kemudian juga ada endorse-nya, teman-teman. Endorse-nya artis juga ada ya. Kemudian juga karena kita juga suka berbagi ya, alhamdulillah para ustaz asatidz juga ikutan gitu, teman-teman. Menganjurkan memang yang untuk santri-santrinya ya, kalau memang ada keinginan berbisnis ya pakai ini. Dan terakhir adalah apa, teman-teman? Kualitas. Tadi ya udah saya sebutkan ya, kualitasnya memang kita ambil yang terbaik agar teman-teman pada saat menawarkan ke orang nggak khawatir. Saya dulu termasuk orang yang paling khawatir, teman-teman. Karena kan saya tadinya konsumen. Biasanya orang mengkonsumsi begitu dia, wah ini enak nih gitu ya. Dia akhirnya menawarkan. Loh, kalau memang nggak konsumsi bisa nggak, mana? Ya tentunya bisa gitu ya. Orang ini barang bermanfaat dan enak, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, orang-orang beli ya, pembeli beli suplemen ke teman-teman yang membuat dia akhirnya bisa duduk gitu ya, ruku bisa ruku. Kadang-kadang banyak sekarang ya orang tuh tidak bisa ruku, tidak bisa duduk di antara dua sujud. Akhirnya dengan wasilahnya teman-teman menawarkan ini, dia bisa duduk di antara dua sujud, bisa ruku. Ya, luar biasa, teman-teman, membantu orang makin taat gitu ya. Apalagi kalau dirasakan profitnya. Ya, ada lagi Mbak Eno, sekarang kita kalau nggak salah tadi skincare ya. Nah, teman-teman, apa sih Madam ini skincare gitu ya? Skincare ini ternyata memang luar biasa, teman-teman. Ya, tadi saya belum spill target pasar. Menurut teman-teman, target pasarnya bisa di usia berapa aja? Ini bisa di semua usia, teman-teman. Ya, paling aman memang 2 tahun. Tapi nggak perempuan, nggak laki-laki, nggak anak-anak, ini semua bisa dapat. Kalau teman-teman jualan baju muslim seperti saya kemarin ya, ya berarti kan satu saya harus cari tempat gitu kan. Yang kedua ya berarti baju perempuan ya untuk baju perempuan, gamis laki-laki, gamis laki-laki gitu kan. Kalau ini semua bisa pakai ya, beli satu semua bisa pakai, mau bapak, ibu, anak, kakek, cucu bisa. Jadi memang enak banget. Oke, ya sekarang silakan tadi Mbak Ena videonya kita lihat ya teman-teman ini untuk resumenya. Halo guys. Hadirkan produk kesehatan, investasi kesehatan dengan produk BP Grow. 1. BP Norway untuk kecerdasan, kesehatan jantung. 2. Brasik EI untuk menutrisi mata, solusi untuk mata minus, silinder, dan mencegah katarak. 3. Brasik Pro menjaga kesehatan tulang, nyeri sendi, dan mencegah pengapuran. 4. British Propolis Grain, satu-satu propolis untuk anak, menjaga imunitas anak. Solusi akan segala permasalahan kesehatan anak, demam, batuk, pilek, DBD, tipus, alergi, asma, tidak nafsu makan. 5. British Propolis Red, solusi segala keluhan kesehatan untuk usia 12 tahun. Menjaga imunitas dengan baik, mengatasi asam urat, diabetes, kolesterol. Yuk ganti isi kotak P3K, cukup dengan produk BEP Group. Solusi untuk mengatasi segala keluhan kesehatan. Hadirkan di rumah. Ya, jadi teman-teman memang penyakit di Indonesia itu ada 3 yang paling banyak ya. Ya, imunitas yang udah pasti ya. Kita banyak banget virus, kemudian kolesterol, asam urat, diabetes, itu luar biasa banyaknya ya. Bahkan kita terakhir ya ada datanya ya, itu kita nomor 5 ya terbesar untuk penderita gula gitu ya. Nah tadi dengan British Propolis tadi memang ya alhamdulillah banyak yang tersembuhkan. Kalau untuk virus, COVID kemarin juga ya alhamdulillah ternyata obat propolis itu untuk mencegah COVID itu ya
ya propolis gitu. Ada lagi Mbak Eno? Ya, kita tadi belum spill yang untuk ini ya, untuk skincare. Ini harga ya. Sekarang kita masuk ke harga ya, teman-teman mungkin nunggu ya kan. Hmm. Nah, ini harga yang tadi saya bilang teman-teman, kita ini konvensional. Kalau teman-teman jual ecer itu harganya dia 250. Ya, kalau misalnya reseller 3 botol dia harganya 650 atau menjadi dia lebih lebih murah ya, lebih di bawah lebih murah 216.000. Nah, kalau teman-teman misalnya belinya lebih banyak lagi 5 botol sebesar 990 totalnya kalau dibagi itu harganya jadi 198 lebih lagi ya, lebih lebih kompetitif lagi ya. Kemudian kalau misalnya Agent Plus ini biasanya untuk paket keluarga nih teman-teman. 10 botol itu harganya hanya 180.000 dan boleh di mix. Tadi ya misalnya madam saya nih mau belinya nih satu dus ini ya 10, tapi saya boleh nggak campur misalnya dengan nyeri sendinya boleh, dengan matanya boleh, dengan Norway minyak ikannya boleh gitu ya. Itu sangat dibolehkan. Dan kemudian juga kalau memang teman-teman nanti suatu saat ya, yang pasti ini expirednya dia lama ya teman-teman. Kalau untuk permaduan sebetulnya tidak ada expired, tapi ini dari BPOM memang mensyaratkan ini 3 tahun. Teman-teman boleh tukar selama memang kondisinya masih bagus. Asal teman-teman belinya ke mitra gitu ya. Jangan belinya di toko online, tidak bisa ditukar gitu. Di kami boleh gitu. Kemudian kalau saya ini deh, saya pengennya banyakkan deh ya. Bisa nggak lebih banyak lagi dari 10 botol? Bisa. Harganya lebih kompetitif lagi? Iya. 40 botol itu 170. Nah, bagi teman-teman yang memang biasa berniaga ya atau memang pengennya langsung deh saya ada travel umroh ya. Saya langsung pengen beli dapat harga yang lebih sangat untuk menjual lagi bisa. Namanya Super Enterprise hanya 150.000 per botol dengan 200 dapatnya 200 botol teman-teman. Ini bagus banget. Coba bayangkan 150.000 teman-teman jual ecer 250 profitnya berapa? 100.000 gitu ya, 100.000 bisa teman-teman jual dengan berbagai kondisi, bisa sebagai reseller, ya sebagai agen gitu ya, jual harganya 5 boleh, jual di angka di kuantiti 10 juga lumayan profitnya gitu ya. Ambil yang memang super enterprise ini sangat disarankan memang untuk teman-teman yang memang ada dananya, kemudian jelas pasarnya gitu ya. Dan jangan khawatir, kita akan membantu untuk presentasi untuk produknya. Nah, ini dari sisi harga. Kemudian kalau ada yang bilang, "Oh, Madam, ini kok harganya ini harga sangat-sangat murah loh, teman-teman." Ya, salah satu pembeli saya itu pembeli propolis yang memang biasanya dari Australia. Malah saya dibilang kamu nih jualan barang beneran nggak sih gitu harganya 2,5 karena dibeli tuh 500.000 teman-teman kalau kalau dari Australia gitu loh. Loh iya kita ini bener gitu loh ya karena bisa dilihat kita kekentalannya kita gitu ya sangat murah karena jika di ecer itu kalau British Propolis di ecer itu hanya harganya berapa 2.000 perak per tetes sementara anak-anak uang jajan aja 10.000 kita kasih per hari ya ini cukup 3 tetes untuk jaga kesehatannya. Ya, bahkan mitra kita ada yang tukang jamu, teman-teman. Tukang jamu gendong. Ya, jadi dia jual ecer. Ya, jadi semua orang mau sehat itu bisa gitu ya. Tinggal kita mau apa enggak nih nawarinnya. Gitu loh. Tukang jamu ada loh, teman-teman. Ya, jadi kalau dia tukang jamu itu dia jualnya per gelas. Atau misalnya dia yang kapsul ini dia jual satu kapsulnya 8.000 gitu ya. 8.000 isinya 40, 320. Ya, untung dia. Ya, nanti kalau ada nanti saya share di grup boleh ya, di grup nanti testimoni dari mitra kami yang memang dari ada juga yang tukang sayur di pasar sama ya. Biarpun jualan sayur kan butuh kesehatan. Ada lagi Mbak Eno? Ya, nggak terasa nih udah 1 jam ya. Jadi ini nanti kita kasih nanti YouTube-nya ke teman-teman bisa dicek. Nah, ini tadi teman-teman kita bicara tentang masalah selisih profit ya. Kalau teman-teman ambilnya 10, teman-teman, ini artinya teman-teman punya modalnya itu 180.000 ya. Terus teman-teman bisa menawarkan ke satu, kalau ke user 250.000, teman-teman dapat profitnya 70.000. Kemudian teman-teman bisa kasih penawaran juga untuk 3 botol, teman-teman dapat profitnya itu sekitar 33.000. Tapi kalau misalnya 5 botol, teman-teman bisa dapat profit 52.000. Ya, jadi memang untuk pemula biasa ada banyak orang orang membeli di angka 10 botol gitu ya karena biar aman, profitnya aman gitu.
banyak kemudahan tadi ya teman-temannya, ada mentor support ya, kemudian juga kita ada tim. Ini yang tadi saya bilang ya, enaknya tim itu bagaimana yang tadi saya bilang, teman-teman mau jual, ada lagi selainnya Mbak Ina, mau jual ya, mau jual seperti saya misalnya, saya punya mitra misalnya ada di Luwuk Timur teman-teman, ada di Luwuk Timur, kemudian ada juga di Jogja gitu, enak dikirimnya, ongkos kirimnya nggak mahal gitu ya, murah di kantong. Kemudian juga kita ada bisa komunikasi gitu, nggak pakai ini loh teman-teman. Kadang-kadang orang katanya pakai sistem. Pada dasarnya manusia itu adalah apa teman-teman, bersilaturahmi. Jadi memang lebih baik sih kita seperti ini kemitraan. Ya, kita lihat wajahnya, kita rasakan memang rasanya di sana tanpa harus pakai sistem. Memang silaturahmi ya untuk berjualan. Yuk tadi ya skincare tadi boleh Pak Eno. Nah untuk skincare seperti tadi saya sudah spill, kami memang bahannya dari propolis dan kami garansi tidak menyebabkan kanker kulit. Kami sangat hati-hati sekali memberikan skincare ya, apalagi untuk wajah ya. Semua produk itu kita sangat hati-hati teman-teman. Ini ada facial wash-nya, ada juga kolagennya ya. Sangat-sangat tidak ada busanya sangat-sangat sedikit. Teman-teman banyak yang kita tertipu oleh media iklan ya, yang namanya sabun itu deterjen, tetap aja di muka itu berbusa-busa itu ya deterjen. Kalau kami tidak ya, kami itu hanya busanya sangat sedikit karena memang alami gitu ya. Kemudian juga serum juga sama, teman-teman ini ada anti agingnya. Kami garansi tidak ada menyebabkan kanker kulit di masa depan, sangat-sangat aman. Kami tidak mau, apalagi saya juga ya, saya juga tidak mau menjual barang-barang yang memang berbahaya untuk masa depannya. Oke, ada lagi Mbak Eno? Lalu juga kita ada night creamnya juga gitu ya, ada day creamnya. Ya ini dia best sellernya kita. Ada kandungan komposisinya, teman-teman bisa cek ya. Jadi kami berani. Ada yang menjual tanpa ada komposisi ya teman-teman. Jadi tidak tahu. Kalau ini kami memang dibuka, silakan bisa dicek bahwa bahan-bahannya adalah tumbuh-tumbuhan, aman. Ya lanjut, Mbak Ina. Ya, ini juga ada night cream ya. Night cream ini fungsinya menyempurnakan yang serum tadi dipakai. Ya, ya ini kena wanita saja kah? Laki-laki? Oh iya, tentu saja. Facial wash itu boleh dipakai. Semua ini boleh dipakai untuk sekarang laki-laki kan juga jaga perawatan ya, karena memang mataharinya juga dan polusinya juga luar biasa. Ini juga ada night creamnya juga sama, ada propolis ekstraknya juga. Ya, oke Mbak Eno. Nah, ini hair tonic teman-teman yang salah satu memang suka dicari-cari banyak orang karena memang untuk menjaga rambut supaya jangan patah dan menumbuhkan rambut juga gitu ya. Wangi, ada ginsengnya juga rasanya dari Anagen Swiss. Ya, harum sekali gitu ya. Dan ini dari kacang polong. Ya, hampir banyak sekali hair tonic yang non halal. Ini kami pastikan halal ya. Halal dari luar, halal sejak awal kami selalu halal. Oke, ada lagi Mbak Ena? Ya, tadi sudah kita sebutkan ya teman-teman, kita sudah spill ya. Tadi kenapa saya bilang memang ini bisa dapat 1 juta 1 minggu? Ya, pastinya bisa. Ini untuk harga Belgia ya. Nanti bisa kalau mau ditanya nanti bisa kita kasih spillnya. Kami untuk skincare memang profitnya itu tipis agar bisa masuk ke dalam pasar ya. Yang pasti memang skincare ini luar biasa permintaannya dari Indonesia gitu ya, dari warganya kita memang sangat menjaga penampilan sekali. Oke, Mbak Eno. Nah, ini kita simak ya teman-teman. Bisnis ini bisa diwariskan loh, ya. Artinya apa, sama seperti teman-teman punya toko, pada saat teman-teman sudah tidak mampu ya anaknya dikasih gitu. Tanpa harus memang dia harus mulai lagi dari awal, yang enggak gitu. Karena kita memang mencetak pengusaha teman-teman. Kita ingin mencetak betul-betul pengusaha. Jadi pada saat kita nggak diajarkan di sekolah kan untuk menjadi seorang pengusaha. Pada saat kita udah mulai punya bisnis ya kita ajarkan ke anak kita gitu ya, agar memang bisa diwariskan. Yuk kita nonton bareng-bareng. Beneran Silakan, ada bisnis keren yang hanya modal 1,8 juta jadi 28 juta. Beneran, lebih pun bisa Isya. Sampai 2 Sudah juta. banyak mitra BP yang membuktikan. Alhamdulillah, ribuan mitra sudah umroh, ratusan mitra ke Turki, ratusan mitra ke Mesir, seratusan mitra ke Eropa, seratusan mitra ke Cina, puluhan ke Inggris, puluhan ke Amerika, puluhan ke Jepang, sekitar 600 sudah naik helikopter, dan yang paling keren, ribuan mitra sudah lunas utang. Ayo mulai usaha bareng kami. Minim modal, minim resiko, bersama para mentor,
produknya mudah dijual. Dan salah satu produknya yaitu British Propolis sudah FDA, kerjasama Hello Kitty, tersedia di penerbangan Garuda Haji, dipakai rutin oleh ulama dan artis-artis dan diberitakan di berbagai media. Produk lainnya yaitu Belgiwas, tersedia di penerbangan Citylink. Segera gabungnya, segera juga punya penghasilan tambahan. Ayo gabung sekarang, setidaknya bisa punya penghasilan tambahan. Ya, teman-teman, pertanyaannya, ini kenapa sih pakai ada acara ke luar negeri? Teman-teman tahu, saya juga dulu berpikir gitu. Tapi satu hal, ya bumi Allah ini kan luas. Dan salah satunya pada saat kita keluar itu, kita memang niatnya apa teman-teman? Ya memang untuk melihat bumi Allah di yang lainnya dan untuk menambah titik sujudnya kita di sana. Dan dari sana kita bisa banyak belajar gitu ya. Dari Jepang gitu ya, dari Eropa, betapa banyak bersyukurnya kita di Indonesia dan apa yang memang harusnya kita bisa pelajari dari mereka. Ya, jadi bukan hanya sekedar senang-senang ke sana teman-teman, enggak. Yang minimal kita lihat, mereka bisa lihat, oh ternyata Muslim bisa sampai ke negaranya mereka. Gitu ya, teman-teman. Niatnya adalah memang menambah titik sujud di sana. Nah, itu juga semua dari apa? Dari penjualan, ya. Sama kalau itu kan sama aja hadiah, Madam. Ya, sama. Contoh nih, abang saya juga punya toko kelontong ya. Pada saat mau lebaran ya dari toko distributornya selalu juga dikasih hadiah gitu ya. Dikasih hadiah karena sering belanja gitu ya, biar tetap belanja di sini, dikasih snack ya, makanan kaleng ya sama seperti itu. Tapi tidak ada poin-poinan gitu, nggak ada. Baik, itu aja ya teman-teman. Jika nanti ada pertanyaan silakan di grup. Kami sangat sangat berharap teman-teman di sini ya mau bergabung dengan kami dan ini salah satunya ya teman-teman, kita lakukan simulasi profit 1 juta per minggu. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan ya teman-teman, harga ecernya berapa? 250. Kemudian ada harga yang jadi reseller 3 botol 6,5. Kemudian ada harga untuk agent berapa? 990.000 ya. Kemudian juga ada harga untuk Agent Plus 10 botol dia 1,8. Sekarang kita cari kalkulasinya. Baik 1 juta per minggu ya. Nah, kita bisa jual untuk dalam kondisi ecer teman-teman. Ecer ya, per ecer per botol. Kita bisa jual ecer misalnya dalam 1 minggu itu 3 botol. 3 botol 2,5 berarti omset ya teman-teman. Omsetnya 3 kali 2,5 itu 7,5. Profitnya tadi ya, profitnya adalah omset dikurangin dengan modal. Karena kita modalnya itu 10 botol, ya 180, artinya 750 dari omset dikurangin modalnya 180 kali 3, yaitu 540, profitnya 210. Oke ya teman-teman ya. Oke, next. Karena kita ngambil modalnya itu 10 botol begini, berarti kita juga bisa jual untuk paket family yang harganya berapa? Yang harganya reseller 3 botol, 650 teman-teman. Omsetnya, kita jual paket family itu 3 paket 3 kali 650.000 jadinya 1,950.000. Berapa profitnya? Profitnya adalah tadi omset dikurangi dengan modal. Omsetnya itu 1.950.000 dikurang modal. Modalnya kita adalah untuk paket family 3 botol yaitu tadi berapa? 450 dikali 3 itu 1.620, dapatnya profitnya 330. Ya, kemudian kita jual lagi dengan paket agen yang tadi ya, yang paket yang 5 botol. Yang 5 botol itu kita jual, berapa banyak paketnya? 5 paket ya. Kita jual 3 paket aja. Nggak usah banyak-banyak, 3 paket ya. 3 paket itu kita kali tadi kan 990 nanggung, udah jadiin 1 juta deh gitu ya. Biasanya kan orang ngasih 10.000, udah deh genepin aja 1 juta. Nah ini 3 juta ya omsetnya. Profitnya berapa? 3 juta dikurangin tadi ya, dikurangin modalnya kan, modalnya itu 5 botol kali 180, kemudian dikali 3 paket, itu 2,7. Nah profitnya berapa? 300.000. Nah pada saat terakhir teman-teman, ini ada yang misalnya kita modal kita 10, ya 10 botol, kita jual yang 10 botol ini menjadi 3 paket 10 botol ya kali 1,8, omsetnya 5,4. Nanti profitnya biasanya dari kita akan kasih keleluasan teman-teman itu 10.000 ya, jadi profitnya itu bisa dikurangin dari dapat profitnya 300. Sekarang kita total ya dari omset yang pertama kita jual ecer yang per botol itu 7,5 omsetnya, kemudian ditambahkan dengan pada saat kita jual paket family yang per 3 botol itu omsetnya 1,950, ditambah dengan yang omsetnya jualan paket per 5 botol, paket agen itu 3 juta,
ditambah dengan yang paket Agent Plus yang 10 botol, omsetnya itu 5,4, total omset 11,1. Ya, banyak orang mengangkat itu omset bukan profit. Omset itu bisa sangat banyak, teman-teman. Tapi pada saat bicaranya profit, ya kadang-kadang orang jualan nih, teman-teman, jualan furniture. Berapa? 50 juta. Profitnya berapa? Ternyata 1 juta. Nah, kita bukan itu. Yang kita cari memang profitnya. Nah, ini tadi saya sebutkan sudah omset. Sekarang profitnya berapa? Dari jual ecer yang per botol, kita dapat profit 210 dengan menjual 3 botol. Kemudian yang jualan paket family yang 3 botol, kita dapat profit 330.000. Lalu yang kita jual tadi ya, paket agen yang 5 botol, kita dapat profit 300.000. Kemudian kita jual lagi yang per 10 botol, dapat profit 300. Di total berapa teman-teman? 1,1. Satu minggu 1,1 cukup enggak untuk teman-teman? Kalau enggak cukup, teman-teman perbanyak lagi. Nanti kita bongkar bagaimana cara menjualnya, oke? Yang pasti di sini masuk akal ya, dapat ya. 1,1 dapat ya. Oke, next Mbak Eno. Nah, ini yang dilakukan oleh mitra-mitra BP. Kemudian bagaimana cara berbisnisnya di BP? Kok bisa begitu? Yang pertama, teman-teman tawarkan ke lingkaran keluarga. Yang kita pakai 3M, teman-teman. Memakai, menggunakan, kemudian baru menawarkan. Ya, dipakai dulu pertama teman-teman pakai konsumsi. Teman-teman nggak pakai konsumsi, anaknya teman-teman boleh tawarkan ke bapak, ibu, ya sepupu, gitu ya, sepupu, saudara kandung, gitu ya, sepupu punya sepupu, gitu. Kemudian yang kedua ke teman dan tetangga. Yang namanya menawarkan itu kan juga kita pakai. Orang kan nggak suka dijualin, madam. Teman-teman bisa misalnya pakai air mineral, teman-teman tetesin, kan orang heran. Itu air apa ya? Tinggal kasih tahu, oh ini namanya suplemen, British Propolis untuk kesehatan, bisa seperti itu. Kemudian ke grup, teman-teman. Di grup ini apa ya, kan kita biasanya banyak ya, biasanya ada grup yang yang grup ngaji gitu ya, kemudian ke mana komunitas dan seminar. Nah, ini lebih luas lagi teman-teman. Komunitas dan seminar ini biasanya kita nggak kenal. Kalau grup tadi kan kita biasanya kita dikenal ya, karena kita masuk di situ. Kalau komunitas dan seminar ini bisa ada di mana aja. Bisa jadi ini bapak-bapak lagi sholat Jumat, mungkin sekarang di masjid A, besok di masjid B. Itu juga masuk ke komunitas teman-teman. Ya, masuk lagi misalnya ada seminar parenting, teman-teman masuk ke sana, ya ketemu lagi orang bagi banyak. Yang memang ini silaturahmi teman-teman. Semakin banyak teman-teman bergerak, banyak pertemanan, itu silaturahmi dan memperpanjang usia pastinya. Yang terakhir apa? Yang terakhir ngiklan. Caranya bagaimana? Ya pada saat kayak kemarin ya, ada seminar publik dari Pak Ipo Santosa, itu foundernya langsung teman-teman, itu kita bisa ngiklanin. Kenapa? Karena memang Pak Ipo Santosa ini bukan hanya sebagai pencetak pengusaha, tapi beliau juga penulis buku 1 juta eksemplar, 7 KJPN Rezeki, kemudian juga motivator 5 benua. Kenapa sih kok Madam lebih percaya ke beliau? Teman-teman, seorang Ipo Santosa itu ada public figure. Kalau beliau itu berbohong atau melakukan one prestasi, menurut teman-teman bakalan rusak nggak namanya? Rusak kan? Nah, dan satu lagi, kita bisa tahu beliau itu tinggal di mana. Banyak bisnis yang kita tidak tahu itu di mana tempat tinggal ownernya. Nah, kalau Pak Ipo Santosa itu rumahnya terbuka luas untuk para mitra untuk hadir di sana. Tentunya jika memang penjualannya besar ya. Biasanya kan yang komplain itu yang penjual-penjual besar nih. Ya, alhamdulillah kalau misalnya seperti saya dan mitra-mitra itu bisa di atas udah di atas 1.000 botol ya. Bisa datengin. Kita kalau mau apa, mau komplain apa bisa ketemu. Sekarang saya tanya teman-teman yang punya bisnis, bisa nggak ketemu sama yang punya bisnisnya? Teman-teman punya, saya aja dulu punya bisnis ini ya, pakaian aja, saya tidak tahu itu di mana itu yang punya foundernya. Padahal saya ke gudangnya. Tapi menemuin juga enggak. Ya, padahal 1 bulan berapa kodi gitu ya. Tapi kalau Pak Ipo Santosa itu betul-betul dia pelayan mitra, melayani, servis nomor 1. Itulah yang membuat mitra-mitra akhirnya betah teman-teman. Ya, kenapa? Karena memang selalu dibimbing sampai menghasilkan. Ya, ada lagi Mbak Eno. Nah, teman-teman, di BP ini kami garansi jika memang teman-teman 3 bulan ya belum ada terjual, ya teman-teman sudah ngikutin pembinaan, ya itu kita akan kembalikan ya selama produknya masih bagus. Kemudian alat bisnisnya seperti apa sih cara menjual BP sekarang itu enak banget teman-teman. Yang punya HP sayang sekali tidak memanfaatkan. Ada yang namanya Instagram, kita akan belajar dari situ. Ada yang namanya WA dan WA marketing. Ya story itu sangat penting, tapi tidak bisa dalam 1 hari itu teman-teman langsung pasang iklan. Yang ada
teman-teman kita tidak mau melihat teman-teman punya status kalau tiap hari pasang iklan terus. Ya, ada strateginya. Strateginya bagaimana, Madam? Ya, nanti kita bahas di grup. Oke, kemudian ada namanya Facebook. Facebook bukan lagi tempat curhat sekarang ya, betul ya teman-teman ya. Facebook adalah satu cara memang kita untuk mendapatkan pertemanan ya yang nantinya saling berbagi informasi yang bermanfaat. Ada lagi TikTok dan toko online, marketplace ya, bisa semua ya. Sekarang ini luar biasa. Sayang jika teman-teman tidak memanfaatkan waktunya teman-teman untuk menambah penghasilan. Oke? Ada lagi Mbak Eno? Ya. Nah, ini teman-teman yang tadi ya sudah di-spill bahwa kami bekerja sama dengan Hello Kitty Jepang. Ini barangnya memang barang-barang yang branded ya. Bekerja sama itu artinya tidak semua orang bisa langsung original dari Jepang ya. Jadi bukan hanya sekedar abal-abal, tapi ini beneran untuk teman-teman yang bergabung dalam bulan ini ya, sampai tanggal 30 kita akan kasih ini souvenir ya, souvenir Hello Kitty ya, macam-macam, dan dari anak-anak sampai orang tua pasti saya suka gitu ya, namanya Hello Kitty. Ya, ada lagi Mbak Ana, itu dulu dari kami ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup atau silakan tanya sama yang pengundangnya. Ya, kami sangat 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 membuka sekali jika teman-teman ada pertanyaan apapun itu ya. Kemudian juga bahan postingan juga kita sediakan. Ya, jika ada pertanyaan silakan hubungin pengundang sekali lagi ya. Jadi jangan pernah ragu teman-teman, silakan dicoba, nggak ada ruginya di teman-teman. Apalagi ada garansi uang kembali. Tidak ada bisnis ya teman-teman yang mengasih garansi uang kembali. Ya, ini teman-teman dikasih garansi uang kembali selama memang teman-teman udah mengikuti pembinaannya dan produknya masih dalam kondisi baik. Ya, itu dulu dari saya. Terima kasih untuk teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada ya. Ya, tidak ada. Ya, oke. Kita tutup ya teman-teman. Terima kasih. Selamat beristirahat. Ya, sampai jumpa di grup masing-masing. Ya, jika ada pertanyaan lagi. Baik. Selamat istirahat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih kasih, teman-teman. Madam. Selamat istirahat ya. Sehat selalu, berkah untuk teman-teman semua. Kita semua, Bisnisnya amin. makin sehat, makin bagus. Amin, 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 amin. amin, Terima amin. kasih, Madam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Maaf.